Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 476. Senyuman Lin Yan membuat Mo Yu gemetar di dalam hatinya. Mi Danyuan dan Fu Yuan. Hal ini membuatnya sangat sedih. Keempat pelataran itu sudah ada sejak lama. Penghancuran Akademi Pedang oleh Lin Yan sudah merupakan hal yang mencengangkan. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah. Sekarang, Lin Yan sebenarnya ingin menghancurkan Danyuan dan Fu Yuan bersama-sama. Hal seperti ini benar-benar membuatnya tampak curiga. Saat ini, setiap orang memiliki ramuan di tangan mereka. Mereka tahu bahwa ramuan ini diberikan oleh Lin Yan, dan untuk sesaat, mata mereka penuh rasa terima kasih ketika melihat Lin Yan. Para penggarap alam Xuanling mendapatkan pil setengah biksu, para penggarap alam setengah biksu mendapatkan pil pengubah suci, dan semua penggarap yang mencapai alam suci mendapatkan pil Saint King. Ini benar-benar nyata. Bagaimanapun, pil yang meningkatkan ranah seseorang sangatlah berharga. Salah satu dari mereka bisa membuat dunia luar menjadi gila. Pil ini cukup untuk mendirikan sekte di sini. Lin Yan memberi mereka begitu banyak ramuan tanpa ragu-ragu. Semuanya, ambillah. Saya juga ingin melihat tingkat kekuatan apa yang dapat Anda capai setelah meminum pil ini. Lin Yan menatap kerumunan dan tiba-tiba berbicara. Oke, tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, semua orang mengangguk dengan keras. Lalu dia mengambil obat mujarab itu. Wow, ramuannya meleleh di mulut, dan kekuatan obat murni segera dilepaskan. Ini adalah ramuan yang disempurnakan oleh Lin Yan sendiri. Kekuatan obat dari setiap ramuan sangat murni. Berdengung. Di bawah kekuatan obat ini, kekuatan di tubuh setiap orang tiba-tiba melonjak. Dan dengan bantuan formasi di sini, banyak orang meraung. Terutama para jenius muda seperti Zhang Yue, Lin Su, Mu Zhan, Del, yang bangga dengan bakat mereka, memiliki efek paling signifikan setelah meminum ramuan ini. Mereka telah mencapai Saint Realm, dan sekarang mereka telah mencapai Saint Realm dalam sekejap. Namun, ini belum berakhir. Bagaimanapun, mereka meminum pil Holy King. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai alam Raja Suci. Dengan bantuan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi dari formasi ilahi ini, sisa kekuatan obat ramuan di tubuh mereka terus disempurnakan, memungkinkan kekuatan mereka ditingkatkan. Namun, bagi Lin Jian dan lainnya, efeknya lebih lemah. Mereka lebih tua, kekuatan obat ramuan itu diserap perlahan, tapi sekarang, meski sudah ada terobosan. Tapi itu hanya mencapai alam kesucian dan kesuksesan kecil. Menatap orang-orang ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat, dan kemudian nyala api emas liar meledak. Ini adalah api suci emas. Sekarang nyala api itu muncul, ia membawa aura suci yang kaya. Apa yang akan kamu lakukan? Mo Yu terkejut dan bertanya. Bantu mereka menyempurnakan semua kekuatan obat di tubuh mereka, kata Lin Yan. Praktisi biasa meminum obat mujarab, dan kekuatan obat ramuan tersebut dapat menyerap 50% kekuatan obat ke dalam tubuh dalam waktu singkat. Meskipun ramuan Lin Yan memiliki kualitas yang sangat baik, orang-orang ini hanya menyerap 60% darinya. Kekuatan obat yang tersisa terakumulasi di tubuh mereka dan hanya dapat terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Tapi Lin Yan tahu bahwa kekurangannya sekarang adalah waktu. 1 bulan telah berlalu sejak pertempuran itu. Jika kita tidak mengambil tindakan dan menunggu sampai Sekte Xuanjing bereaksi, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, Lin Yan hanya dapat membantu mereka menyempurnakan semua kekuatan obat ini. Tempat ini sesaat dipenuhi api. Semua orang langsung diselimuti api. Nyala api ini dikendalikan oleh Lin Yan dengan kekuatan jiwanya, dan itu tepat. Orang-orang seperti Zhang Yue lebih kuat, dan nyala api pada mereka lebih arogan. Adapun siswa lain dari Akademi Roh, yang lebih lemah, api di tubuh mereka lebih lembut.
Ini, Moyu juga merasakan perbedaannya, dan bahkan lebih terkejut lagi. Lin Yan sebenarnya membagi api ini menjadi ratusan jalur, dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda untuk para pembudidaya yang berbeda. Pengendalian seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan orang jenius di Xinjiang Timur pun tidak akan mampu melakukannya, bukan? Ho ho ho, nyala api menyala dan mengeluarkan suara menderu. Di bawah kekuatan seperti itu, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka terus-menerus berjuang melawan nyala api ini. Pada saat yang sama, kekuatan api juga menyebabkan kekuatan spiritual di tubuh mereka menguap, dan kekuatan obat yang tersisa dimurnikan sepenuhnya. Bum bum bum. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba bergema. Zhang Yue, Mu Zan, dan lainnya memimpin dalam menerobos dan menjadi alam Raja Suci. Bahkan para siswa yang kemudian bergabung dengan Akademi Spiritual langsung menjadi orang suci. Adegan ini sungguh mengejutkan. Masih ada 88 orang di Akademi Spiritual. 88 orang ini telah mencapai alam suci. Ada juga banyak alam Saint King. Ini membuat hati Moyu bergetar. Pada awalnya, dia merasa bahwa adalah baik bagi orang-orang ini untuk mencapai setengah langkah menuju alam suci ketika Akademi Spiritual ditutup. Hasilnya jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, 70 orang telah mencapai alam suci. 18 orang menerobos ke alam Raja Suci. 18 Raja Suci. Moyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Yan, dengan senyum masam di hatinya. Lin Yan mengizinkan orang-orang ini mencapai keadaan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka hanya dalam beberapa hari. Artinya, energi spiritual langit dan bumi di sini tipis, dan sumber dayanya kurang. Jika tidak, orang-orang ini mungkin lebih kuat, bukan? Lin Yan benar-benar melebihi imajinasinya. Selama Lin Yan diberi waktu yang cukup, level apa yang akan dia biarkan dicapai oleh anak-anak muda ini? Semuanya tidak terbayangkan. Selain siswa Akademi Roh, Lin Jian dan lainnya juga telah mencapai level yang lebih tinggi. Ling Xuan, Yin Sheng, dan lainnya berturut-turut menerobos ke alam Raja Suci. Mengaum, di bawah raungan rendah, pedang suci harimau dan binatang roh api benar-benar melangkah ke level binatang Raja Suci. Tak hanya itu, kera suci bersisik emas dan monster Raja Suci lainnya juga melakukan terobosan. Sangat disayangkan Lin Yan belum mencapai tingkat di mana dia bisa menyempurnakan pil Holy Lord. Jika tidak, dalam beberapa hari ke depan, dia pasti bisa membiarkan kera suci skala emas dan binatang Raja Suci lainnya menerobos ke dalam. Tuan Suci Binatang. Meskipun mereka belum pernah mencapai level itu, kekuatan mereka saat ini sebanding dengan seorang kultivator hebat di alam Raja Suci. Yang paling penting adalah Lin Yan menyempurnakan pil penguat jiwa Raja Suci untuk mereka. Obat mujarab ini membuat jiwa mereka lebih kuat. Kekuatan jiwa biasa tidak dapat menggoyahkan jiwa mereka sama sekali. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut Moyu. Belakangan, di Aken Akademi Spiritual semuanya membuat terobosan. Melihat pemandangan ini, dia semakin sedih. Klik, saat ini, suara yang tajam terdengar. Kemudian, suara-suara itu berlanjut satu demi satu. Itu adalah suara artefak yang pecah. Kemudian, energi spiritual antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan efek dari susunan pertemuan spiritual ini hilang sama sekali. Panggilan, Lin Yan juga tampak pucat. Dia mematikan apinya, tapi senyuman muncul di bibirnya. Ketika 5 hari berlalu, artefak-artefak itu kewalahan dan hancur total. Namun semua kerja keras itu tidak sia-sia. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat pesat. Lin Yan bahkan tidak memikirkannya. Saat ini, orang-orang ini sangat besar dan agung. Ada lebih dari 40 pembudidaya di alam Raja Suci saja. Ada lebih dari 100 kultivator di alam suci.
Ada ratusan praktisi yang telah mencapai alam suci setengah langkah. Lin Yan sendiri, dalam 5 hari, menciptakan begitu banyak orang kuat, ini bisa disebut keajaiban nyata. Pada saat ini, orang-orang ini semua membuka mata mereka, tiba-tiba berdiri, memandang pemuda pucat itu, membungkuk sedikit dengan tangan di tangan, dan mata mereka penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Dengan fondasi yang cukup untuk mendirikan sebuah sekte, ramuan itu disempurnakan. Tapi itu memungkinkan orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka. Rasa syukur setiap orang pasti datang dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagai tanggapan, Lin Yan juga menunjukkan senyum bahagia. Besok siang, semua orang akan berkumpul di alun-alun, kata Lin Yan sambil menatap kerumunan. Setelah itu, Lin Yan dan Mo Yu menuju ke pegunungan di halaman spiritual. Di sini, ada formasi yang telah dipadatkan Lin Yan sebelumnya. Formasi suci pengumpulan guntur. Di bawah rune, ada banyak artefak yang ditempatkan. Pada saat ini, guntur dan kilat menderu di dalam formasi. Untungnya, ada badai petir lagi selama periode ini, dan kami dapat mengisi penuh petir dalam formasi ini. Kalau begitu, ayo berlatih, kata Lin Yan. Mo Yu menatapnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang kekuatanku telah mencapai hambatannya. Kekuatan guntur dan kilat ini tidak lagi dapat meningkatkan kemampuanku, dan aku tahu bahwa kamu sangat membutuhkan kekuatan, jadi aku akan berhenti berlatih. Lin Yan He juga mengangguk. Saat ini, Mo Yu sudah berada di level minor Saint Master Realm. Menurut formasi ini, memang sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Kecuali jika formasi pengumpulan guntur dapat dibangun. Namun, Lin Yang belum mencapai tingkat kekuatan itu. Memanggil. Kemudian, Lin Yan memasuki formasi ini. Sambaran guntur dan kilat, seperti belatung di tulang tarsal, tiba-tiba tertinggal. Hal ini langsung membuat Lin Yan menghirup udara dingin. Guntur dan kilat saat ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan itu juga lebih tirani. Di dalamnya, Lin Yan membiarkan guntur dan kilat menyambar tubuhnya. Meskipun tubuh fisik Lin Yan sudah sangat kuat, guntur dan kilat masih meninggalkan bekas luka. Inilah kekuatan-kekuatan surgawi, mengandung aura kehancuran. Melihat Lin Yan, sosok Mo Yu bergerak dan meninggalkan tempat ini, tidak membiarkan siapapun masuk. Pada hari ini, Lin Yan berada dalam formasi ini. Suatu hari kemudian, tubuhnya menjadi lebih bersinar. Semburan guntur dan kilat yang dilepaskan sangat menakutkan. Bahkan kekuatan jiwa Lin Yan lebih kuat. Teknik jiwa surgawi adalah teknik yang sangat luar biasa. Sekarang, dengan teknik ini, Lin Yan telah mencapai tingkat Master Jiwa Suci kelas 5. Kekuatan jiwa sederhana dalam keadaan biasa ini setara dengan seorang kultivator di alam Raja Suci. Adapun ranah kekuatan spiritual, Lin Yan hanya menerobos sekali dan mencapai ranah Raja Suci. Tagar update yang terbaru. Cepat ke R, tanda pagar. Tapi aura itu lebih kuat daripada aura seorang kultivator di alam Raja Suci dan alam Daceng. Sayangnya, kekuatan guntur dan kilat terbatas. Mata suci Lin Yan dan jiwa pedang-pedang kuno Taixuan tidak dapat lagi dikembangkan. Tapi itu juga membuat tubuh ilahi roh guntur Lin Yan mencapai tingkat keberhasilan yang kecil. Dia juga memadatkan nada ilahi. Ini adalah meridian yang dipadatkan oleh kekuatan guntur. Ketika meridian ilahi digunakan, kekuatan Lin Yan menjadi lebih luar biasa. Tulang ilahi dan pembuluh darah ilahi. Lin Yan semuanya kental. Hal ini membuat Lin Yan membawa perasaan misterius. Bangun. Saat ini, masih ada 2 jam sebelum tengah hari, dia melihat pedang kuno Taixuan dengan ekspresi fokus dan berteriak. Berdengung. Di bawah kendali kekuatan jiwa, pedang kuno Taixuan melompat ke udara. Memanggil. Begitu Lin Yan bergerak, tubuhnya mendarat di pedang kuno Taixuan. Ledakan. Setelah itu,
Pil jiwa suci Lin Yan meraung, jiwa Lin Yan bergetar. Seolah-olah jiwa telah dibombardir, dan itu sangat menyakitkan. Tapi Lin Yan menahan diri. Pada pil jiwa suci kelas 5, seberkas cahaya, 6 bulan jiwa, bersinar, yang sangat menyilaukan. Sekarang Soul Moon Lin Yan telah diringkas menjadi 6. Bagi pembudidaya kekuatan jiwa biasa, apa yang terkondensasi pada pil jiwa suci hanyalah bintang jiwa, tetapi Lin Yan telah memadatkan bulan jiwa, yang mewakili makna yang sangat luar biasa. Misalnya, meskipun Lin Yan hanyalah guru jiwa suci kelas 5, tapi ramuan suci kelas 5 yang dia sempurnakan memiliki kualitas lebih tinggi daripada ramuan suci kelas 5 yang diproduksi oleh alkemis lain. Rune suci kelas 5 yang kental juga lebih kuat daripada rune lainnya. Bahkan senjata suci yang dimurnikan pun harus lebih murni. Ketika 6 bulan jiwa ini meledak pada saat yang sama, kekuatan jiwa Lin Yan bahkan sebanding dengan master jiwa suci kelas 6. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa dia dapat bersaing dengan para pembudidaya puncak alam Raja Suci. Di bawah ini, Lin Yan akhirnya mampu berdiri di atas pedang kuno Taixuan. Terbang. Kemudian, di bawah kendali Lin Yan, pedang kuno Taixuan membawa Lin Yan dan terbang ke udara. Berjalanlah dengan pedang. Ini adalah keterampilan unik yang hanya bisa dikuasai oleh praktisi di alam suci. Itu adalah tanda pengembangan spiritual yang maju. Tapi Lin Yan agak oportunistik. Dia menggunakan kekuatan jiwa daripada kekuatan spiritual. Gunakan kekuatan jiwamu untuk mengendalikan pedang. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para praktisi jiwa biasa. Hanya Lin Yan, yang kekuatan jiwanya sudah sangat kuat, yang bisa melakukan ini. Apalagi Lin Yan sudah mencoba berkali-kali dan gagal berkali-kali. Hari ini, akhirnya dia berhasil. Melihat sosok di udara, wajah Mo Yu tiba-tiba menjadi kaget. Dia segera menginjak pedangnya dan melompat ke udara. Kamu telah mencapai alam suci. Tidak, ini, kekuatan jiwa. 6 bulan jiwa, kamu telah memadatkan begitu banyak bulan jiwa. Kemudian Mo Yu bahkan lebih terkejut ketika dia melihat cahaya menyinari pil jiwa suci Lin Yan. Bahkan di Xinjiang Timur, tempat di mana orang-orang jenius bagaikan awan. Praktisi kekuatan jiwa yang dapat memadatkan 9 bintang menjadi pil jiwa suci sangatlah langka. Seorang kultivator yang bisa menyingkat bulan jiwa seperti rumor. Orang seperti itu, tanpa kecuali, adalah seorang jenius yang unik. Lin Yan, sebaliknya, langsung memadatkan 6 di antaranya. Jika berita ini tersebar, para pemuda di Xinjiang Timur yang mengaku sebagai penanam jiwa jenius mungkin akan bunuh diri karena malu. Pantas saja Lin Yan mampu terbang dengan pedang dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kalau perbandingannya? Pada saat ini, Lin Yan menatap Mo Yu dan berkata, "Kamu, bandingkan denganku." Mo Yu tersenyum dan berkata, "Aku akui kamu jenius, tapi kamu baru saja belajar menggunakan pedang, dan kamu masih menggunakan kekuatan jiwamu, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku?" Petik 2. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang bisa sampai ke BAS lebih dulu? Lin Yan menyela kata-kata Mo Yu. Benarkah? Mo Yu berkonsentrasi. Tentu saja, kata Lin Yan. Oke, kalau begitu ayo pergi ke BAS. Supaya kita tidak perlu menarik perhatian Dan Yuan dan Fuyuan. Mo Yu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke suatu rute. Oke, Lin Yan mengangguk, tapi selalu ada bonus dalam permainan. Bagaimana kalau begini? Jika aku kalah, kamu berjanji padaku satu hal. Jika kamu kalah, aku juga berjanji padamu satu hal. Ayo kita mulai. Mo Yu mengangguk, dan ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak. Kekuatannya bukan di alam suci biasa, tetapi di alam penyelesaian kecil. Dia sudah mahir terbang dengan pedang, dan kecepatannya sangat cepat. Sebuah tanda panjang tergambar di langit,
seperti pelangi, terbang tiba-tiba. Bahkan ada senyuman di bibirnya. Dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Aku tidak menyangka anak ini akan kalah suatu hari nanti. Mo Yu diam-diam berpikir dalam hatinya, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Memanggil. Di udara, sosok itu seperti kilat. Tidak ada yang melihat cahaya ini. Bagaimanapun, ini adalah daerah pinggiran kota. Meskipun Mo Yu percaya diri, dia tidak berani gegabah dan terbang sangat cepat. Lin Yan tiba-tiba tertinggal jauh. Lin Yan, kita tidak jauh dari tanah Beais. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk kalah. Mo Yu tersenyum dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan ke Lin Yan. Apakah kamu terlalu bahagia terlalu dini? Saya baru saja mengenalnya. Sekarang pada dasarnya saya telah mengendalikan kekuatan jiwa ini. Selanjutnya, saya akan memiliki lebih banyak kekuatan. Apa? Mendengar ini, Mo Yu terkejut. Sampai saat ini, apakah Lin Yan belum menggunakan seluruh kekuatannya? Saat dia terkejut, suara siulan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dan suara itu semakin dekat dan kuat. Kemudian dia melihat sesosok tubuh datang ke arahnya. Dan hanya dalam sekejap mata, dia melampauinya. Cepat. Terlalu cepat. Hal ini membuat Mo Yu terdiam. Dia tidak menyangka Lin Yan, yang baru saja belajar terbang dengan pedang, akan mencapai ini dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia tidak tahu bahwa Lin Yan hanya mencari perasaan. Begitu Anda menemukan perasaan itu, kecepatan Anda akan meningkat secara alami. Bagaimanapun, Lin Yan sudah tidak asing lagi dalam menggunakan pedang. Dia sangat terampil ribuan tahun yang lalu. Momen ini, ribuan tahun yang lalu, terasa seperti kemarin. Memanggil. Mo Yu segera meningkatkan kecepatannya, tetapi kecepatannya mendekati batas sekarang. Meski begitu, dia tidak bisa mengejar Lin Yan, dan jaraknya perlahan melebar. Sesaat kemudian, Lin Yan telah tiba di Beais. Tapi Mo Yu baru saja tiba. Nak, kamu tidak bisa membicarakan hal-hal dengan akal sehat. Mo Yu tersentak dan segera berkata. Wajah Lin Yan pucat. Meski jarak terbangnya tidak jauh, itu juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Jika lebih jauh, saya akan kalah. Bagaimanapun, saya menggunakan kekuatan jiwa, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan spiritual Anda. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Mo Yu bertanya. Dia merasa Lin Yan punya rencana yang sudah direncanakan dan sudah merencanakan semuanya sejak lama. Tidak perlu terburu-buru mengenai masalah ini. Aku akan memberitahumu tentang hal ini dalam beberapa hari, kata Lin Yan. Nak, kamu sebenarnya mencoba melarikan diri. Tapi karena aku kalah, aku tidak akan gagal membayar utangku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mengambil tindakan. Itu tidak sulit. Itu mudah bagimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mo Yu merasa lega. Setelah beberapa saat, Lin Yan juga beristirahat, dan kemudian kembali ke halaman spiritual bersama Mo Yu. Saat ini, ratusan orang berkumpul di lapangan Lingyuan. Semua praktisi yang berlatih di sini kemarin ada di sini. Mereka telah bertransformasi, dan begitu mereka mencapai titik itu, kekuatan mereka akan luar biasa. Terutama Lin Jian, Ling Xuan, Yin Sheng, Hua Yunxing dan lainnya, masing-masing dari mereka tampaknya telah terlahir kembali, dan bahkan kulit putih yang mereka lahirkan telah berubah menjadi gelap dan berkilau, tampak seperti paruh baya berusia 30 tahun. Dia masih berumur 1 tahun, tapi sebenarnya dia jauh lebih muda. Memanggil. Ketika mereka semua tiba, Lin Yan dan Mo Yu juga muncul di sini. Dia melihat momentum baru semua orang dan menghela nafas dalam hatinya, lalu berkata, kekuatanmu telah meningkat pesat, tetapi di bawah kekuatan ramuan, wilayahmu pasti sedikit ilusi. Jika kamu ingin menstabilkannya, tolong. Ada perkelahian.
Petik 2. Semakin banyak pertarungan hidup dan mati terjadi, semakin seseorang dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatannya. Jadi, senyuman di sudut mulut Lin Yan tiba-tiba menghilang. Aku memberi semua orang pilihan. Petik 2. Sebuah pilihan. Semua orang bingung. Tapi mereka juga memikirkan beberapa kemungkinan. Apa sebenarnya pilihan ini? Yang Fu bertanya dengan cemas. Ya, saya merasa penuh kekuatan sekarang. Lin Yan, katakan saja padaku, siapa yang kamu ingin kita lawan? Muzan pun berkata, dia pantas menyandang namanya, dia adalah seorang maniak petarung. Hahaha, aku juga ingin bertarung, tapi aku hanya penasaran, kamu ingin kami memilih apa? Zhang Yue meraung. Pilihannya adalah apakah kita menghancurkan Danyuan terlebih dahulu atau Fuyuan terlebih dahulu hari ini. Lin Yan berkata, tentu saja keduanya pasti akan dihancurkan. Tinggal pertanyaan mana yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Petik 2. Ini, setelah mendengar ini, tempat itu menjadi sunyi sejenak. Mereka berpikir untuk mencari binatang buas yang menyapu pegunungan. Mereka juga berpikir untuk memasuki kekaisaran Qi Yuming untuk mengejutkan dunia. Mungkin memasuki kota meteor, tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Itu adalah pilihan yang seperti itu. Tapi kemudian, seseorang berkata, kami ingin melakukan ini sebelumnya, tapi kami lemah. Sekarang, kami cukup kuat. Itu benar. Berapa banyak kultivator Saint King Realm yang ada di Akademi Alkimia? Hanya ada satu Holy Lord dan satu Holy King, bukan? Paling banyak, ada 2 alam Saint King, dan sisanya semuanya sangat lemah. Kartu truf mereka tidak lebih dari formasi ilahi takut. Kata Mu Chen. Jika bukan karena formasi ilahi itu, kita akan bisa menyemprot mereka sampai mati dengan nafas kita. Si Yue mengatakan hal yang sama. Untuk sementara waktu, semangat semua orang tinggi. Pada saat ini, bahkan mereka diam-diam ketakutan. Apakah mereka dan orang lain mencapai titik ini? Pada awalnya, Danyuan dan Fuyuan berada di luar jangkauan. Dan yang lainnya sebenarnya ingin menghancurkan yang lain. Ini memalukan. Mari kita pilih. Mereka yang ingin menghancurkan akademi dan ada di pihakku, dan mereka yang ingin menghancurkan akademi Fu ada di pihak Dekan Moyu. Saat berikutnya, Lin Yan berbicara. Hancur. Orang-orang ini tiba-tiba bergerak dan membuat pilihan. Danyuan. Selama periode ini, Deng Jiu mengalami saat-saat yang sangat buruk. Setelah pertempuran di ibu kota kekaisaran, dia mudah tersinggung. Tidak ada habisnya. Setelah semua upaya ini, keluarga Lin tidak dihancurkan. Dan semuanya dirusak oleh pemuda itu. Selama bulan ini, dia dan Fuyuan mengirim orang ke Sekte Xuanjing berkali-kali, tetapi sejauh ini belum ada kabar. Semakin bermasalah dia. Sekarang, Lin Yan telah mencapai level Saint King, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Tapi bulan ini, dia berpikir untuk membunuh Lin Yan secara diam-diam. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, saatnya pergi ke Fuyuan untuk membahas langkah selanjutnya. Deng Jiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi sebelum dia bisa meninggalkan halaman, suara mengejutkan meledak sepenuhnya di halaman alkimia. Pada saat ini, bahkan dia terkejut. Dia bisa merasakan gerbang gunung halaman alkimia, itu telah hancur. Penghalang Akademi Alkimia juga runtuh seketika. Seseorang memaksa masuk ke Akademi Alkimia. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Akademi Alkimia di ibu kota. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba meletus. Itu bergema tidak hanya di Danyuan, tetapi juga di seluruh ibu kota kekaisaran. Suara itu akrab bagi semua orang. Lin Yan, aku pergi. Apakah Lin Yan ini pergi ke Akademi Alkimia? Dia akan menghancurkan Danyuan. Semua penggarap di ibu kota kekaisaran tercengang. Banyak orang tampak kusam. Sudah berapa lama sejak Akademi Pedang dihancurkan? Dan Akademi Alkimia telah dihancurkan.
Ini, sungguh terlalu mengejutkan. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang naik ke platform tinggi dan melihatnya. Banyak juga praktisi yang pergi langsung ke area dekat Akademi Alkimia. Di Fuyuan, wajah Yuming tiba-tiba menjadi gelap. Dia sangat cerdas dan secara alami mengetahui arti kematian dan dinginnya bibir dan gigi. Begitu sosok itu bergerak, ia menuju Akademi Alkimia. Dentang. Dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Mo Yu muncul, berhenti di depan Yuming. Dia tersenyum tipis, dan momentum agungnya terungkap, membuat Yuming terlihat ketakutan. Kamu tidak pergi ke Akademi Alkimia. Yuming terdiam lalu bertanya. Kamu tidak membutuhkan aku di sana. Jika Anda tidak mengambil tindakan, siapa lagi yang bisa menghancurkan Danyuan? Mungkinkah itu bergantung pada Lin Yan? Ekspresi Yuming menjadi lebih kental. Semua orang tahu bahwa penghancuran Akademi Pedang oleh Lin Yan adalah suatu kebetulan dan mengandalkan kekuatan formasi. Namun kini Paviliun Suci telah kehilangan kejayaannya. Rune yang memenuhi ibu kota kekaisaran telah lama dihancurkan. Tanpa formasi itu, dan tanpa tindakan Mo Yu, siapa yang bisa menghancurkan Danyuan? Tidak hanya Yuming yang terkejut, tetapi seluruh penggarap di ibu kota kekaisaran juga tercengang. Mo Yu tidak mengambil tindakan. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Bahkan Diaken dan Wakil Presiden Akademi Spiritual tidak mengambil tindakan. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Orang-orang yang pergi ke Danyuan baru saja dipimpin oleh Lin Yan. Setelah membobol Akademi Alkimia seperti ini, bisakah mereka menghancurkan Akademi Alkimia? Saya lebih dari Akademi Abadi, bagaimana saya bisa menyerang Anda? Hanya saja selama periode ini, Anda sebaiknya berada di Fuyuan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, berkata sambil tersenyum. Ini juga membuat mulut Yuming bergerak-gerak. Senyuman Mo Yu membuatnya merasa kedinginan. Memanggil, bagaimanapun, dia tidak berani bertarung dengan Mo Yu, jadi dia hanya bisa mundur ke Fuyuan. Dia tahu bahwa Mo Yu tidak berani memasuki Fuyuan. Bagaimanapun, formasi Fuyuan bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Mo Yu. Namun, di Fuyuan, ekspresi Yuming sangat berat. Gerakan formasi. Setelah beberapa saat, Yuming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, Wakil Presiden, Diaken, dan mahasiswa di Fuyuan semuanya mengangguk. Fuyuan berbeda dari akademi lain, ia terkenal dengan latihan jimatnya. Formasi di dalamnya sangat luar biasa. Dia percaya bahwa meskipun Mo Yu, Lin Yan dan yang lainnya semuanya datang, selama dia tidak bisa bertahan, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan." Di halaman alkimia, Deng Jiu menatap Lin Yan dan yang lainnya, dengan senyum mengejek di bibirnya. "Lin Yan, aku hanya mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang datang ke pintu hari ini." Petik 2. Oh, Deng, apakah dekan begitu cemas hingga dia ingin mati? Lin Yan juga berkata sambil tersenyum. "Hahaha, Lin Yan, ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah kudengar. Kamu telah kehilangan formasi dewa dan masih berada di halaman alkimiaku, tanpa bantuan Mo Yu. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawanku?" Deng Jiu tertawa. "Benarkah? Kamu akan mengetahuinya setelah pertarungan," kata Lin Yan. "Semua orang di Akademi Alkimia, ambil tindakan untuk menghentikan yang lain. Saya pribadi akan membunuh Lin Yan," teriak Deng Jiu. Ya, setelah kata-kata itu keluar, Diaken dan siswa Akademi Alkimia tiba-tiba mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, Deng Jiu pun tersenyum dan berkata, "Lin Yan, jika aku jadi kamu, aku tidak boleh datang. Aku harus bersembunyi di halaman spiritual atau tempat lain, Del. Jika muncul kembali setelah beberapa tahun, tahukah kamu bahwa segala keindahan di hutan akan hancur oleh angin?" "Tentu saja aku tahu,"
Tapi menurutku sistem akar pohonku cukup kuat dan cabang-cabangnya cukup kuat untuk menahan badai. Adapun angin lemahmu, apapun yang terjadi, tidak akan bisa menghancurkanku. Lin Yan juga berkata, sombong sekali. Deng Jiu meminumnya dengan keras, lalu bersiap untuk mengambil tindakan. Namun kemudian, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Matanya membelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terlalu lemah. Oh, dia meninggal sebelum mengambil tindakan. Petik 2. Apakah ada orang yang hidup? Bisakah kamu memberiku latihan? Aku baru saja membunuhmu terlalu cepat. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuhku dengan sengaja. Petik 2. Dengan segenap kekuatanmu, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya, dan pria itu dibacok sampai mati dengan satu pisau. Petik 2. Untuk sesaat, Zhang Yue, Mu Zan dan yang lainnya menghela nafas. Di depan orang-orang ini, ada mayat. Semua praktisi di Danyuan, kecuali Deng Jiu, dibunuh. Dan semuanya baru saja lahir dalam cahaya kalsium karbida api. Ini mengejutkan Deng Jiu. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan berakhir seperti ini. Para praktisi di Danyuan bukanlah musuh lawan. Ketika itu, Ling Xi berdiri di belakang Lin Yan, dan auranya bahkan lebih selain dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia mencapai aura lawan, tak terduga meninggal dalam hitungan detik, dan hanya dia yang tersisa. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapan Zhang Yue, Si Yue, Mu Chen, Yang Fu dan siswa lain dari Akademi Spiritual menjadi begitu kuat? Sepertinya segalanya berubah dalam semalam. Saat ini, dia tidak berani. Setelah berpikir terlalu banyak, sosok itu bergerak dan terbang ke udara bisa mengejarnya. Namun, dia tidak melarikan diri, tetapi bersiap untuk mengaktifkan formasi di udara. Butuh beberapa waktu untuk mengaktifkan formasi ilahi di Danyuan, tapi dia tidak terburu-buru Raja Suci di sana, mereka tidak bisa melukainya di udara. Tetapi pada saat ini membuat matanya menyusut lagi. Dia melihat bahwa yang berdiri di atas pedang terbang itu sebenarnya adalah Lin Yan pedang. Mungkinkah Lin Yan juga telah mencapai tingkat Sein? Zunjing, tidak, auranya tidak sekuat itu. Ini pedang jiwa. Lin Yan benar-benar jenius. Dia benar-benar bisa melakukan ini. Banyak orang di ibu kota kekaisaran menatap ke langit, dan hati mereka sangat terkejut. Dan orang yang paling terkejut tentu saja adalah Deng Jiu. Lin Yan datang dan dia tidak bisa berkonsentrasi pada formasi. Di udara ini, hanya ada kamu dan aku selama 2 hari. Saya ingin melihat berapa banyak yang Anda miliki sekarang, berapa banyak yang Anda miliki, beraninya Anda menghadapi saya secara langsung. Deng Jiu sudah tenang saat ini. Mo Yu tidak dapat mengambil tindakan, dan Lin Jian, Hua Yunxing dan yang lainnya dapat saling memandang di tanah. Di udara, hanya dia dan Lin Yan yang tersisa. Siapa dia? Takut dalam situasi ini. Aku bilang hari ini, Akademi Alkimia akan dihapus dari daftar. Karena aku bisa mengatakannya, aku pasti bisa melakukannya. Bahkan saat menghadapi Deng Jiu sendirian, Lin Yan masih berkata dengan bangga. Mendengar ini, semua pembudidaya di ibu kota kekaisaran juga mengalihkan perhatian mereka. Hati mereka bersemangat dan gelisah. Bagaimanapun, ini bukanlah pertempuran di masa lalu. Ini tapi, pertempuran Holy Lord. Ledakan. Tanpa berkata-kata lagi, keduanya langsung bentrok di udara. Cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang meledak, meletus sepenuhnya. Kemudian, terdengar suara dan ledakan yang memekakkan telinga. Meski keduanya berada di langit, tanah masih berguncang hebat. Ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh para praktisi di ibu kota kekaisaran. Untungnya, mereka berdua bertarung di udara. Jika mereka berada di darat,
dampak kekuatan seperti itu saja bisa mengubah jarak puluhan mil menjadi reruntuhan, bukan? Setelah terjadi benturan, keduanya tiba-tiba berpisah. Ekspresi Lin Yan tetap sama. Namun ekspresi Deng Jiu telah berubah. Dia sangat terkejut. Lin Yan jelas masih di bawah umur di level Saint King, jadi mengapa dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan pukulan itu? Ini adalah pertempuran yang mencakup beberapa level. Tapi Deng Jiu kehilangan kepercayaan dirinya karena pukulan ini. Namun, dia kemudian mendengus dingin, dan sebuah kuali muncul di tangannya. Kuali ini memancarkan cahaya ilahi. Artefak kelas 3. Banyak orang menghela nafas sambil menatap kuali. Aku tidak menyangka kamu lebih kuat dari Jianmo. Lin Yan juga sedikit terkejut. Artefak kelas 3 bisa dikatakan sangat luar biasa. Meskipun keluarga Deng saya bukan keluarga besar di Xinjiang Timur, setidaknya mereka memiliki tingkat kekuatan tertentu. Bukan hal yang aneh untuk bisa menghasilkan kuali dewa kelas 3 ini, teriak Deng Jiu, lalu datang bersama kuali. Momentum kuali ilahi itu seperti air dari Tianhe yang jatuh, mengeluarkan suara menderu. Selain itu, ini dilakukan oleh seorang kultivator Saint Realm, dan bahkan udara pun terdistorsi dan berubah bentuk. Namun, Lin Yan tetap acuh tak acuh. Setelah suara mendengung, sebuah kuali juga muncul di tangannya. Itu adalah kuali virtual berpola naga. Kuali ini sangat sederhana, dan pola naganya terlihat seperti aslinya. Selain itu, tidak ada yang mengejutkan tentangnya. Tetapi bahkan dengan kuali seperti itu, setelah dibombardir dengan kuali Dewa Deng Jiu, tidak ada jejak sama sekali. Deng Jiu sedikit terkejut dengan situasi ini. Kuali Dewa kelas 3 secara inheren mengandung kekuatan yang kuat. Senjata biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan artefak kelas 2 pun sulit ditolak. Namun, kuali yang tampak biasa ini selamat dari pemboman tanpa bahaya apapun. Jika kuali Lin Yan tidak ditempa dari bahan yang menakjubkan, itu berarti kuali Lin Yan setidaknya merupakan artefak kelas 3. Hal ini membuat mata Deng Jiu terlihat seram. Sebagai seorang alkemis, saya sangat menyukai kuali. Oleh karena itu, dia ingin merebut kuali Lin Yan. Untuk sesaat, serangannya menjadi semakin sengit. Lin Yan juga melepaskan sepenuhnya, kekuatan spiritual di tubuhnya mengepul, dan dia melawan. Sial. Artefaknya berbenturan, dan suaranya bahkan lebih keras. Terlebih lagi, setiap suara membuat para penggarap di ibu kota kekaisaran gemetar di dalam hati mereka. Hal ini membuat orang-orang kagum bahwa pertarungan antara para Holy Lord begitu tragis. Mo Yu juga bertarung dengan Yu Ming dan Deng Jiu saat itu. Tapi itu bukanlah pertarungan hidup dan mati. Sekarang, kedua orang suci itu mempertaruhkan nyawa mereka dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dentang. Setelah konfrontasi lainnya, Deng Jiu akhirnya berhenti. Dia tampak sedikit pucat dan lengannya mati rasa sama seperti yang dilakukan Suan Tai. Dia sama sekali bukan tandingannya. Di bawah perjuangan seperti itu, organ dalamnya terasa seperti terbalik. Di sisi lain, Lin Yan merasa nyaman. Di kejauhan, Mo Yu mencibir, bersaing dengan Lin Yan dalam hal kekuatan dan tubuh. Belum lagi Deng Jiu, bahkan seorang kultivator di puncak Saint Realm mungkin tidak sekuat dia. Tubuh fisik Lin Yan pasti bisa bersaing dengan binatang suci. Dan itu pasti binatang suci yang sangat kuat. Perbedaan antara para penggarap suci biasa sangat besar. Deng Jiu juga menyadari hal ini dan tidak punya pilihan selain membatalkan rencana ini, dan kemudian nyala api keluar dari tubuhnya. Nyala api ini membawa aura orang suci, berdampak langsung dan bertahan di sekitar Lin Yan. Bahkan seekor harimau api mengembun menjadi nyala api. Raja Harimau meraung dengan momentum yang besar. Setiap alkemis yang kuat memiliki api yang luar biasa. Tidak terkecuali Deng Jiu. Apinya,
yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya, sudah cukup untuk membakar segala arah. Telanlah. Namun, Lin Yan tidak takut sama sekali di dalam api. Dia memiliki tubuh roh api dan sama sekali tidak takut dengan api tersebut. Dia bahkan berhasil menjentikannya dengan jarinya saat ini. Jinseng Shen Yan tiba-tiba muncul. Setelah Lin Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi naga api. Naga api ini sangat ganas dan besar. Melihat harimau api seperti melihat seekor semut. Ketika naga api muncul, harimau api yang awalnya sombong tiba-tiba layu seperti terong yang terkena embun beku. Ia bahkan menunjukkan rasa takut dan ingin melarikan diri. Namun, naga api itu terlalu kejam dan kuat. Dalam sekejap mata, ia menelan harimau api dan menelan semua api di tempat ini. Kenapa? Ini. Jinseng Shen Yan. Melihat pemandangan ini, Deng Jiu terkejut. Tidak, ini adalah emas Seng Shen Yan setelah menelan banyak api. Orang dari Akademi Abadi, pengetahuannya sungguh luar biasa. Lin Yan berkata sambil sedikit tersenyum. Jinseng Shen Yan hari ini telah menelan banyak api untuk mendapatkan aura seperti itu. Orang awam tidak akan mengenalinya sama sekali. Hanya seorang alkemis dari Akademi Abadi seperti Deng Jiu yang tahu. Hal ini pun membuat Deng Jiu langsung mengernyit. Dia jelas lebih kuat dari Lin Yan. Namun kekuatannya tidak sebaik Lin Yan, tubuh fisik tidak sebaik Lin Yan, senjata dewa tidak dapat menekan Lin Yan, bahkan apinya tidak sebaik Lin Yan. Saat ini, dia menatap Lin Yan, menunjukkan keseriusannya. Berdengung. Lalu, terdengar dengungan dan meledak. Deng Jiu menggunakan kekuatan jiwa itu. Kekuatan jiwa itu berubah menjadi kuali besar, seperti gunung, mencoba menghancurkan Lin Yan. Kekuatan jiwa ini begitu kuat sehingga banyak penggarap di ibu kota kekaisaran merasakannya dan menatapnya dengan wajah yang sangat pucat. Lin Yan, meskipun kamu luar biasa dalam segala hal, dalam hal kekuatan jiwa, kamu jelas bukan tandinganku, kata Deng Jiu, dia sangat percaya diri. Inilah kepercayaan diri menjadi seorang alkemis. Ini bahkan lebih merupakan kepercayaan dari dekan Akademi Alkimia. Awalnya aku mengira kekuatan jiwamu akan luar biasa, tapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Aduh, aku sangat menghargaimu. Tapi yang tidak disangka Deng Jiu adalah Lin Yan akan berbicara seperti ini pada saat ini. Kamu, tepat ketika Deng Jiu marah, kekuatan jiwa Lin Yan juga meledak. Pada saat itu, aura guru jiwa suci kelas 5 terungkap sepenuhnya, tetapi kemudian pil jiwa suci Lin Yan bersinar terang, dan 6 bulan jiwa muncul bersamaan di sana. 6 jiwa bulan, kamu. Ekspresi Deng Jiu tiba-tiba berubah. Kata, bakat luar biasa, muncul di benaknya. Memadatkan begitu banyak bulan jiwa pasti dapat membuat kekuatan jiwa Lin Yan semakin luas. Pada saat ini, aura kekuatan jiwa Lin Yan hanya lebih tinggi dari Deng Jiu. Kondensasi. Pada saat ini, Lin Yan berteriak keras, dan sebuah rolet besar tiba-tiba tergantung di udara, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi.